Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anesya Rasma Khalifah. Saya dari kelas 9B akan mewawancarai salah satu guru untuk tugas bahasa Indonesia. Permisi Ibu, saya mau izin untuk wawancara tugas bahasa Indonesia yang bertemakan bagaimana cara membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Ya, Anesya, nama saya Ibu Partini, dipanggilnya Miss Iin. Biasanya mengajar bahasa Inggris. Tahun ini dipercayakan mengajar bahasa Inggris kelas 8. Maaf ini Bu, ganggu nggak ya? Enggak, kebetulan baru selesai mengajar dari kelas 8C. Jadi ini kita boleh mulai ya? Ya, silakan Anesya. Pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan kita melakukan wawancara. Tujuan kami untuk mengetahui bagaimana cara guru membuat pembelajaran dapat diperhatikan oleh anak muridnya dan dapat dianggap menyenangkan. Baik. Nah, masalah yang ingin dipelajari, diketahui banyak anak murid yang kehilangan fokus saat guru sedang menerangkan pelajarannya, Bu. Nah, sekarang saya akan memulai pertanyaannya. Apa yang Ibu lakukan agar dapat membuat pembelajaran di kelas lebih menarik dan dapat diperhatikan oleh anak murid? Baik, biasanya saya mengawali pembelajaran dengan melakukan ice breaking. Ice breakingnya itu disesuaikan dengan kondisi anak-anak pada saat itu. Misalkan biasanya di awal pembelajaran setelah memimpin doa, kemudian anak-anak disiapkan mentalnya untuk memulai pembelajaran hari itu dengan melakukan ice breaking. Ice breaking yang sederhana saja yang biasa saya lakukan dengan bahasa Inggris, sekaligus untuk melatih fokus mereka terhadap pembelajaran supaya mereka lebih siap untuk masuk ke dalam pembelajaran. Biasanya berbeda-beda. Kadang-kadang kalau sudah kehabisan ide ice breaking juga, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencari ide ice breaking yang lainnya, memberikan tantangan seperti itu supaya nanti setiap harinya berbeda-beda ice breakingnya. Kemudian setelah itu biasanya saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan minat, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ya, namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat anak juga bakat. Jadi mereka ditempatkan, dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan minatnya sehingga mereka menjadi termotivasi lagi untuk belajar gitu. Terima kasih Ibu jawabannya. Di mana biasanya Ibu mengajar? Apakah Ibu biasanya belajar di luar kelas kah, di taman kah? Ya, biasanya di kurikulum Merdeka sekarang ini pembelajaran kita tidak difokuskan hanya di kelas saja. Kita biasanya moving kelas gitu ya. Kadang di kelas, kadang di depan mural gitu ya. Kadang kita seperti ini yang dilakukan oleh Anesya dan teman-teman di pembelajaran bahasa Indonesia ini mewawancarai guru gitu. Kalau di bahasa Inggris biasanya kita ada pembelajaran text label, misalnya mencari label-label makanan di kantin gitu ya, kemudian disajikan dalam bentuk laporan, itu namanya text procedure kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi tidak selamanya belajar harus di kelas, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Oke. Lalu menurut Ibu, kenapa anak murid suka tidak memperhatikan saat guru sedang menerangkan pelajaran? Biasanya mereka kehilangan fokus itu banyak sebab. Kadang mereka antuk mungkin gitu ya, atau tidurnya terlalu malam sehingga fokus di kelasnya jadi kurang. Makanya di awal pembelajaran supaya anak-anak fokus dulu masuk ke pembelajaran di kelas saya menerapkan ice breaking. Kalau di tengah-tengah ada anak-anak yang kurang fokus lagi mulai gitu, biasanya diselipkan lagi sama saya ice breakingnya supaya mereka fokus lagi ke pembelajaran gitu. Dan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang tadi saya katakan itu penting juga supaya anak-anak lebih belajarnya lebih nyaman sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ada anak yang mungkin dia bukan anak-anak yang audiovisual tapi kinestetik gitu ya belajarnya, nggak bisa diem belajarnya tapi moving gitu, harus jalan sana sini, harus berekspresi dan sebagainya. Itu biasanya kita kelompokkan dengan anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik sehingga mereka merasa nyaman
kalau ditempatkan di anak-anak yang visual misalnya harus fokus pada satu teks, satu bacaan tertentu, biasanya mereka jadi nggak nyaman, malah mengganggu jadinya, malah mengganggu anak-anak yang punya gaya belajar visual. Jadi biasanya saya kelompokkan anak-anak yang tipe belajar visual, audio di awal sekali, biasanya di awal semester saya melakukan yang namanya tes diagnostik pembelajaran. Itu saya tes semua itu anak-anak dengan pertanyaan survei yang nantinya itu kelihatan skor mereka kira-kira masuk ke gaya belajar visual atau audio atau kinestetik, sehingga nanti saat saya butuh membagi kelompok saya udah punya tuh data-datanya, anak-anak yang visual siapa aja, anak-anak yang audio siapa aja, yang kinestetik siapa aja. Jadi nanti membagi kelompoknya mereka lebih nyaman, anak-anak yang kinestetik dengan yang kinestetik, atau mungkin di blend seperti itu. Jawabannya yang bagus sekali, Ibu. Lalu menurut Ibu, mengapa ada beberapa anak yang harus diajari dengan spesial? Yang perlu perhatian khusus ya, memang ada beberapa anak yang harus kita berikan perhatian khusus gitu ya, karena mungkin ya tadi gaya belajarnya nggak bisa diem atau bagaimana gitu ya. Jadi memang perlu untuk diberikan perhatian khusus supaya mereka lebih fokus dari dalam belajar, atau lebih paham tentang penugasan yang kita berikan. Kadang-kadang tidak cukup dengan penjelasan tertentu yang kita sampaikan, tapi kita harus berikan contoh-contoh, baru mereka oh begitu gitu ya, oh kayak gitu caranya, oh begitu gitu ya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita lebih banyak praktisnya daripada teori. Mereka kita pasangkan di sepasang-sepasang untuk mencoba ekspresi-ekspresi atau bahasa Inggris sederhana supaya mereka lebih bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang kurang fokus ini atau membutuhkan perhatian ini biasanya kita pendampingan khusus gitu ya kepada mereka. Mungkin tidak dipasangkan dengan temannya, tapi kita pasangkan dengan kita sendiri gitu, gurunya sendiri, supaya mau untuk melakukan dialog sederhana gitu ya, seperti itu. Oh, saya mengerti. Bagaimana cara Ibu mengatasi kelas agar pelajaran tetap menyenangkan? Supaya pelajaran tetap menyenangkan dari awal hingga akhir, tadi saya katakan menggunakan ice breaking di awal. Kalau di tengah-tengah udah mulai ada lagi yang fokusnya kurang, biasanya saya selipkan lagi ice breaking, atau dengan ice breaking tertentu untuk membuat mereka tensionnya balik lagi ke kita, supaya dari awal sampai akhir pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan di kita dengan metodenya yang tadi menyenangkan sesuai dengan gaya belajar mereka, supaya mereka juga nanti masuk ke pembelajaran sampai dengan akhir mereka tetap fokus dan merasa menyenangkan gitu. Dari jawaban Ibu kelihatannya seru banget diajarin sama Ibu ya. Saya jadi kepengen. Tapi keburu lulus nih. Ini ya Anisha ya, keburu diajar di sini ya, karena kelas 9 yang khususnya angkatannya Anisha nggak ketemu sama Miss In ya. Iya. Ya udah Bu, makasih ya Bu. Itu maaf kalau ada pertanyaan yang menyinggung Ibu atau salah kata gitu. Terima kasih juga Ibu sudah mau diwawancarai. Ya, sama-sama Anisha, dan teman-teman sukses untuk penugasannya. Mudah-mudahan memperoleh hasil yang terbaik buat kelompok kalian. Sukses selalu. Sekian dari wawancara kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.